Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi sidni ilman warzuqni fahman. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku semua, kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang menarik. Temanya itu adalah sadar penuh, hadir utuh. Apa itu sadar penuh dan hadir utuh? Kita mesti melihat terlebih dahulu tentang satu ungkapan yang menarik bagi saya pribadi. Apa ungkapannya? Pain is inevitable, but suffering is optional. Masalah hidup itu tidak bisa kita hindari. Tapi menderita atau bahagia itu merupakan pilihan kita sendiri. Sebagai manusia yang masih hidup, tentunya semua manusia mengalami masalah. Tapi apakah masalah itu akan kita ubah jadi penderitaan ataukah menjadi bahagia? Itu pilihan kita. Jadi menderita dan bahagia adalah pilihan yang ada dalam diri sendiri. Untuk mengatasi itu, kita mesti mengetahui terlebih dahulu definisi dari masalah tersebut. Masalah adalah kesenjangan, gap atau perbedaan antara harapan, pikiran dengan kenyataan atau realisasi yang ada. Jadi kalau kita berharap tentang suatu dan harapannya itu 10 katakanlah gitu, dengan kenyataannya yang 5 atau 4, maka ada selisihnya 5 atau 6 yang kita sebut masalah. Dan perbedaan itu akan menyebabkan kemarahan, kesedihan, maupun ketakutan dalam diri setiap manusia. Bagaimana mengatasi? Kita mesti mengetahui dulu tentang apa yang disebut siklus kejadian. Siklus kejadian itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, kejadian. Yang kedua, pikiran. Yang ketiga, perasaan. Yang keempat, perilaku. Dan kelima adalah hasil. Dari kelima komponen itu, kita bisa pilah 2 komponen yang ada di luar kendali dan 3 komponen yang ada dalam kendali. Apa aja itu? Jadi komponen yang ada dalam kendali itu adalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Kenapa disebut di dalam kendali? Karena 3 komponen ini, baik pikiran, perasaan, dan perilaku, dapat kita kendalikan. Sedangkan kejadian dan hasil itu adalah komponen yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya, kejadian dan hasil murni adalah hak prerogatif sang pemilik alam semesta dan sang pemilik hidup dan matinya kita semua. Sedangkan pikiran, perasaan, dan perilaku itu kita bisa kendalikan. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Ambil contoh, misalnya ada kejadian kita jalan nih di tengah jalan. Tiba-tiba kemudian ada orang motong jalan kita, naik mobil atau sepeda motor. Kita kaget. Kemudian dengan kaget kita kesal. Kemudian kita berperilaku mengumpat, berperilaku marah, berperilaku jengkel. Kadang-kadang malah sampai emosi dan ingin untuk melakukan tindak kekerasan. Tapi itu bisa kita kelola sebenarnya. Karena awalnya dari pikiran yang turun ke perasaan kemudian perilaku, kita mesti kelola pikiran kita. Bagaimana cara ngelola pikiran kita? Kalau ada kejadian seperti tadi. Kita mesti melakukan reframing namanya kepikiran kita. Kita ubah pikiran kita.
Oh, kalau ada orang tadi motong jalan kita, kita berpikir, jangan-jangan ada keperluan yang lebih penting bagi dia. Ada saudara yang sakit, ada istri atau anak yang perlu pertolongan sehingga dia melakukan itu. Apabila kita udah memframing pikiran kita demikian, perasaan otomatis berubah. Perasaan kita akan jadi lebih iba. Oh iya, kalau begitu kasihan ya. Kalau perasaan kita berubah, maka perilaku kita juga pasti berubah. Kita malah akhirnya dengan senang hati memberi jalan yang bersangkutan. Itu cara mengelolanya Bapak dan Ibu. Dan perbedaan dua klasifikasi itu kita sebut dengan nama peta kendali. Jadi ada peta kendali dalam kendali, ada peta kendali di luar kendali. Kalau di luar kendali, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu adalah kodo dan kodar. Yang kita bisa lakukan ada yang di dalam kendali. Untuk mengelola itu semua Bapak dan Ibu, ada satu metode yang baik untuk diterapkan. Apa metodenya? Metodenya yang namanya adalah metode sajdah. S-A-J-D-A. H. Sajdah. Sajdah itu salah satu metode yang tadi saya sebut sebagai sadar penuh dan hadir utuh. Bagaimana caranya? SA, sadar. Yang pertama, kita akui, kita kenali, kita izinkan, dan kita peluk masalah. Jadi kalau ada masalah datang, jangan kita hindari. Kita akuin. Misalnya kita tertimpa sesuatu. Kita sedih, kita akuin. Oh ya Allah, saya sedih karena telah mengalami hal ini. Saya izinkan hal ini terjadi pada diri saya. Kemudian kita kenalin, kalau perlu kita berdamai dengan masalah itu. Kemudian yang kedua, jeda. Jeda itu artinya kita menunda respon atau memberi waktu sebentar. Jadi jangan langsung merespon atas suatu masalah. Kita tarik nafas, kita geser posisi kita, atau yang lebih baik kita ambil wudhu, kita sholat dan berdoa. Dengan itu maka kita akan menjadi lebih tenang. Itu tujuan dari jeda. Kalau sudah jeda, apa langkah selanjutnya? Pilih memilih antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang baik tentunya karena kita sudah memberikan waktu respon, sehingga pemilihannya pasti pemilihan yang lebih baik. Tadi saya udah kasih contoh pemilihan terhadap pikiran pakai apa? Melakukan reframing. Reframing sehingga reframing artinya berpikir yang positif. Mencoba mencari pikiran yang positif sehingga perasaan dan tindakannya juga akan berpengaruh menjadi tindakan dan pikiran yang positif. Begitu. Jadi setelah pikirannya kita reframing, perasaan kita berubah dan tindakan jadi lebih bagus gitu. Itu yang bisa kita lakukan dengan metode sajdah. Yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua perlu ingat. Setelah kita melakukan sajdah, sadar, jeda, dan pilih. Setelah pikiran kita merasa tenang, setelah pikiran kita merasa damai, kita bisa berpikir lebih rasional dan bertindak dengan lebih baik. Rasanya kok, wah jadi berubah nih. Sebenarnya yang berubah bukan masalahnya Bapak dan Ibu. Yang berubah adalah bagaimana respon kita atau antisipasi kita atau reaksi kita terhadap masalah itu sendiri. Karena respon dan reaksi kita jadi lebih baik karena menerapkan metode tadi, seolah-olah masalahnya jadi hilang. Padahal masalahnya nggak hilang, masalahnya tetap, yang berubah adalah respon kita, bagaimana sikap kita untuk menyambut masalah itu. Jadi rasanya jadi plong, rasanya jadi tenang.
Masalahnya tetap di situ sebenarnya. Tapi apa yang kita lakukan jadi lebih bermakna dari diri kita. Lebih tenang dan lebih plong. Itu yang terjadi. Dan kalau dikaitkan dengan siklus tadi, siklus kejadian, kalau tindakan kita sudah benar, akan mempengaruhi kejadian berikutnya. Karena tindakan kita benar, hasilnya jadi bagus, kemudian mempengaruhi kejadian berikutnya. Jadi kalau kita sudah menata pikiran, perasaan, tindakan kita lebih baik, hasilnya jadi lebih baik, sehingga kejadian berikutnya menjadi lebih baik. Jadi masalah itu malah jadi tertangani dengan baik. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita mesti menerapkan metode yang sadar penuh dan hadir utuh. Pakai apa? Pakai sajedah. Sadar, jeda, dan pilih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah, itu semua dari saya. Dan kalau ada kebaikan tentunya dari Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.